Copas. Kadir. Kepas. Coba. Bang Juma, kapan Bang Juma masuk Kristen itu? Saya tanya, kapan Bang Juma masuk Kristen? Apa Kristen itu? Kumpulan Kristen itu orang-orang pengikut cupu. Yesus. Hah? Cupu apa? Apa? Cupu apa? Pengikut Cupu, Yesus. cupu. Enggak salah dengar aku. Iyalah dibaptis. Yesus sunat. Yesus sunat, Yesus sujud. Yesus sunat, Yesus puasa. Kenapa Yesus dibaptis? Tunggu dulu Bang Juma, kenapa kalian nggak mau dibaptis? Kenapa kalian nggak mau dibaptis? Yesus dibaptis. Anda pengikut Yesus? Iya dong. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus, berarti Anda harus hidup seperti Yesus hidup, betul? Contoh, bagaimana maksudnya? Loh, di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 6, engkau harus hidup sama seperti sebagaimana Yesus hidup. Iya, serupa. Sempurna. Rokok kapang. Jadi kalau Anda mengaku pengikut Yesus, berarti Yesus itu Anda batalkan ketuhanannya. Betul? Tidaklah. Loh, Tuhan itu tidak diikutin, Tuhan itu disembah. Anda mengikuti Yesus atau Anda menyembah Yesus? Yang mana yang betul? Mengikuti jejak Yesus, prinsip-prinsip hidup. Kalau Kan Anda udah mengatakan tertulis. Anda pengikut Yesus, berarti Anda menggugurkan ketuhanan Yesus. Betul? Berarti Bang Juma, mulai kemarin kita diskusi berarti nggak ada titik temunya saya lihat. Iya, karena Anda ada cupu-cupunya. Sekarang ketika Yesus datang selama 33 tahun, Yesus bertuhan atau Yesus ateis? Dia bertuhan lah, Elohim Yahweh. Yesus bertuhan. Dengan Anda mengatakan Yesus bertuhan, berarti Anda sudah menggugurkan apa yang Anda sangkakan pada diri Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu begini loh, aduh, makanya jadi ketika kalian menyamakan Yesus itu seperti kita, di sini salah kalian. Yesus itu nggak sama seperti kita. Saya ulang, Yesus ketika datang dia bertuhan atau dia ateis? Kok bertuhan? Dialah Tuhan. Ya, di sini sesatnya itu di sini. Ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak bertuhan, berarti Anda itu memfitnah Yesus. Karena Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ayo. Iya, keilahiannya kan di surga. Dari mana Anda mendapatkan ilmu Yesus memiliki keilahian? Dari mana? Siapa yang ngajarin? Jelas. Kusiksa kau ini ya, sekarang. bahwa Kusiksa kau. Filipi 2:5-11. Dari Paulus Anda mendapatkan konsep Yesus punya sisi keilahian. Halo semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda mengatakan Yesus punya sisi keilahian berdasarkan pengajaran Paulus, yang berhak mengajarkan dirinya tentang dirinya adalah dirinya atau Paulus? Jawab. Yohanes 13 ayat 13. Mulai loncat lagi. Pertanyaan saya, yang punya wewenang, yang memiliki kapasitas untuk mengajarkan siapa dirinya adalah Yesus itu sendiri atau Paulus? Jawab. Yohanes 13 ayat 13. Mulai lagi. Jelas.
Saya ulang Nggak usah pertanyaannya. Rasul Paulus. Yang Nggak berhak usah Rasul mengajarkan Paulus. siapa dirinya itu Yesus sendiri atau oknum lain? Jawab. Karena ketika Yesus Mulai lagi. Pertanyaan saya tidak bisa dijawab. Oke, ngomong Kenapa? dulu, Sungkono. Karena Anda menemukan diri Anda berseberangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dirinya Ngomong-ngomong, adalah Sungkono, hamba Sungkono. Allah. Anda mengajarkan Lu mau Yesus ngapain? itu adalah Allah itu sendiri. Nah, inilah makanya Anda akan diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku wahai engkau copas. Engkau adalah pembuat kejahatan. Ada lagi yang lain? Ini si Sungko nih, herdernya si Bombom. Kenapa Bukan Songkolo? Ngapain? copas, kepas kodong, kepas. Bukan Oke Pak, copas. sorry. Maklum mengantuk. Songkolo Ini- ngapa kok? Burunda ini herdernya si Bombom nih, si Sungko nih. Ya, Songkolo, ada apa? Songkono. Pasan Tommy si Kama Minjo. Iya, Songkolo ngapa kok? Dengar ya. Iya, dengar. Suaranya jelas. Jelas. Nah, ini yang saya tanya ini sama kamu. Kalau bisa jauh nanti ya. Suara saya itu kalau cuman bisa bertanya, suara dilembutkan selayaknya murid. Jangan bertanya seakan-akan kau itu guru. Oke Pak. Ya, Ya. saya. Oke Pak. Ya, begini. yang sopean. Maaf Bang Suma, saya mau bertanya kayak gitu. Sopan. Ya, saya mau Supaya tanya. ilmunya itu masuk. Jadi Oke. kalau kita bertanya kepada seorang guru, maka adab harus lebih diutamakan. Kita sebagai murid harus sopian, paham? Oke, terima kasih. Apa? Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, sopan, sorry. Begini. Ini biar yang Mic-nya dijauhin, Sungko Kong. Mic-nya dijauhin, suara napas. Halo. Ya, Benar. halo. Ya, lanjut. Biar mengedukasi yang di bawah ini 3.200. Iya, Ci. Ya, silakan. Ya, diam Kenapa? dulu lah. Jangan, ini kan saya mau ngomong. Iya. Enggak, saya suara mic-nya kecil. Lanjut. Biar mengedukasi yang 3.200 di bawah ini yang lagi nonton. Iya, Saya mau tanya sama Bang Zuma. iya. Ini jangan lari ke ini nanti ya. Kamu sunat nggak? Alhamdulillah, saya mengikuti millah Abraham alaihissalam. Oke, mana? Mana perintahnya sunat di Al-Quran? Subhanallah. Al-Quran mengajarkan thumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Iya, datanya di mana? Tuh, sudah kubacakan. Terus yang dibacakan, kau bodoh bertanya, dasarnya mana, gimana sih kamu? Oh, Udah enggak. kubacakan. Bacakan, terjemahkan. Mau dalil yang lain, kubacakan yang lain kalau mau. Udah begini, biar mengedukasi yang di bawah. Iya. Tunjukkan ayatnya di Al-Quran ada perintah sunat. Ada perintah sunat. Wa may Iya, yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Udah, dalilnya jelas. Apa lagi? Yang lebih berat ada nggak pertanyaannya? Yang membuat saya terpingkal-pingkal. Ada nggak? Kenapa kalian nggak dibaptis? Itu yang pertanyaan. Hei, orang yang dibaptis itu posisinya Tuhan. Lu ikut-ikutan. Emang lu Tuhan? Kamu Tuhan? Yesus dibaptis. Kalian nggak mau Itu dibaptis. dibaptis Kalau karena kami dia mau Tuhan. dibaptis. Dia dibaptis karena dia Tuhan kan? Betul? Kalau orang nggak dibaptis berarti nggak bertobat. Baptis itu apa? Kena kau di sini. Baptis itu apa? Baptis Ah, itu bertobat, meninggalkan gaya hidup lama, menjadi hidup baru. Tidak. Itu pekerjaan kami setiap saat. Kalau baptis itu bertobat, berarti kami setiap saat dibaptis. Goreng digoreng.
Goreng lagi nah goreng Jadi, jadi Kamu yang mengatakan baptis itu bertobat. Nah, umat Islam kerjanya itu bertobat setiap saat. Berarti umat Islam itu dibaptis Kenapa main setiap fiksi? saat. Kenapa Goreng main digoreng. Bentar dulu Bang Yoma. Jadi Kepas, jadi Yesus itu dibaptis, Yesus bertobat ya? Kepas. Ini kan room Islam, bisa kan bertanya. Diam dulu kau monyet. Aduh. Enggak apa-apa, gua mau persilakan gua bertanya. Najis kau. Najis. Orang lagi ngomong, ini kan room Muslim. Yang bilang ini room babi siapa? Kepas, jadi Yesus bertobat ya? Yesus itu aja simbolis untuk Simbolis. berikutnya. Ai. Parah ini Subaida. Ya kal Masa nonotnya dijadikan simbolis? Jubaida. Jubaida. Pokoknya kalau Glenn nggak dibaptis nggak masuk surga gitu loh. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allahu Akbar, Masya Allah. Kamu ngerti nggak baptis itu apa? Udah dijelaskan tadi, kenapa bolak balik kita ngomong? Iya, baptis itu apa? Aku tanya sama kamu. Udah bolak balik kita ngomong, udah dijelaskan tadi. Apa? Apalagi yang mau diperjelas? Iya, saya tanya samamu. Abangmu ini bertanya samamu. Baptis itu apa? Waduh. Pertobatan. Baptis pertobatan kan? Iya. Iyalah. Artinya bertobat kan? Iya kan? Kami umat Islam itu Iya. tak henti-hentinya bertobat. Astagfirullahaladzim. Apanya Itu bertobat? pertobatan. Loh, yang kamu maksud bertobat itu apa? Meninggalkan bertobat itu merasa menyesali perbuatan yang melanggar perintah Tuhan untuk menuju kepada perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Betul? Betul? Kok Betul. betul atau tidak? Ah, betul. Betul. Nah sekarang kalau bertaubat itu meninggalkan apa yang dilarang Tuhan, kenapa ente tidak meninggalkan menyembah Yesus? Yesus itu kan Tuhan. Ngapain saya menyembah dewa? Selain Yesus kan menyembah dewa. Mati meja. Yesus itu kan Tuhan. Makanya kamu menyembah Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia manusia? Kalau dia itu Tuhan, kenapa dia manusia? Itu suara jantungmu atau apa itu, Bang? Kipas angin itu. Kipas anginnya jauhin. Bukan suara jantung, bukan? Sesuai namanya itu Bang Zuma, kipas muter-muter. Oh iya. Kepas, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bertobat? Masa ada Tuhan bertobat? Gimana tuh? Itu simbolis Pak Edi. simbolis. Simbolis lagi. Ayo. Kalau dia Tuhan, kenapa dia manusia? Ayo. Kan udah jelas Filipi 2:5-11. Dia mengosongkan dirinya. Itu Paulus dapat ilmu dari mana? Ya dari ilahi lah. Yahweh. Iya. Kapan Yahweh berfirman kepada Paulus? Ya datanglah. Pasti kan dia diberikan rahmat ilamin. Dari Rapat iramin. Rapat iramin. Belum anjing. Gede-gede blow on sih. Enggak begini loh. Tunggu. Benerin. Kalau saya serius begini loh. Kalau serius, Benerin. kalau Ucapannya diulang. kalau serius kelamin. menjawab Benerin. begini loh. Kalau serius menjawab, Gede-gede belagu sih. ya itu Belagu kita gede-gede. tahu.
Si barakokok. Bukan ngomong sih betul kan beleguk sih ya. Beleguk. Beleguk sia. Jangankan begini loh. Jangankan saya, Tuhan saya aja kalian ketawain di salib. Iya, sewa namanya kalau menjadi. Aduh, saudara ini. Kalau dia itu Tuhan, kenapa dia manusia? Filipi 2:5-11. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, berarti sudah tak ada lagi Tuhan. Keilahiannya enggak hilang. Siapa bilang dah hilang? Dia mengosongkan diri, Ayo, masih Tapi datang nggak besok. ditinggalkan. Siapa bilang dia mengosongkan diri menjadi kepompong Tuhan kau itu? Coba kau baca Nah, baik-baik itu itulah. Filipi 2 nomor 6 itu. Jadi yang masuk surga ini siapa nanti nih yang masuk surga? Ya, kena loncat ke sana. Izin. Iya, Bang Riz, Bang Riz. Kristen kan Bang Riz? Ya, ini. Iya. Silakan. Ehonya dikecilin dikit Bang Riz, bisa kan? Gimana? Ehonya kecilin dikit. Itu terlalu menggema, Bang. Ya, silakan Bang Riz. Ini kan nggak mesti satu tema kan, boleh bertanya bebas ya. Boleh. Kan begini, ini kalau kita lihat sejarah Nabi, contoh Nabi Musa, ya kan? Terus di kitab ada tertulis lalu Allah berfirman kepada Musa, Musa lakukan begini bla 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 dan seterusnya. Nah terus Allah juga berfirman kepada Nabi Nuh, langsung berfirman kepada Nabi Nuh, perbuat bahtera begini dan seterusnya. Jadi sejarahnya kalau Allah itu berfirman kepada Nabi, itu langsung tutur katanya berkata langsung, kan begitu. Nah jadi kalau kita kaji Nabi Muhammad itu padahal lebih istimewa baginda Rasulullah kan. Nah apakah ada ayat Al-Quran Allah itu berfirman langsung kepada Nabi Muhammad, nggak melalui Jibril gitu? Artinya seperti kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi lain, maka Allah berfirman kepada Muhammad bla 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 gitu. Ada Cukup pak, udah dijak tahu. Ya itu aja. Oke. Jadi ketika kami sebagai umat Islam ditanya apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu langsung. Kalau wahyu langsung itu yang langsung kepada dirinya itu yang disebut dengan hadits qudsi, dan juga pernyataan-pernyataan beliau yang menjadi ketetapan beliau yang disebut dengan sabda. Itu bukan dari dirinya sendiri, tapi itu adalah wahyu ilham dari Allah. Nah, terkait dengan Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara' hijab aw yursila rasulan. Itu kata Allah. Wa yuhiyala bi isnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Tidak patut bagi manusia bahwa dia kepada Allah akan berbicara langsung kepadanya, illa kecuali dengan perantaraan wahyu, atau melalui perantaraan belakang tabir, atau melalui perantaraan malaikat. Lalu wahyu disampaikan kepada mereka dengan izinnya dan yang dikehendakinya. Jadi tak ada satu nabi pun yang pernah bicara langsung dengan Allah. Bertatap muka itu nggak ada. Kalau bukan melalui perantaraan wahyu, maka melalui belakang tabir atau mengutus malaikat. Ini yang dialami oleh para nabi. Nabi Musa, Nabi Abraham, ini termasuk Yesus. Yesus tidak pernah bertemu langsung dengan Elohim. Yesus hanya berbicara melalui perantaraan malaikat. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Nahl ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq
liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi yang mendatangkan Al-Quran kepada Rasulullah adalah Roh Kudus. Dari kata Roh Kudus yang ada di Al-Quran inilah kemudian yang diambil oleh penerjemah Bible sehingga digunakan oleh orang Kristen, sehingga orang Kristen juga menggunakan kata Roh Kudus. Asalnya dari sini. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Demikian. Ya, Bang Riz. Silakan Pak Riz. Dibuka mic-nya, Pak. Dibuka mute. Udah saya undang tuh buka mute. Oh gini, maksudnya kan apa kespesifikannya gitulah. Karena kan tadi cuma bilang Nabi apa? Echonya ketinggian itu, jadi nggak jelas ngomongnya. Gitu. Nggak pakai perantaran malaikat kan kalau Nabi Musa begini, Ibrahim pergilah ke Kasdim begini. Siapa yang tidak ini bang? Siapa yang tidak melalui malaikat bang? Ya, kayak Nabi Musa kan nggak dari malaikat, dan langsung Allah berfirman kepada Musa. Salah. Nabi Musa itu menerima firman melalui perantaraan malaikat. Baca kisah para rasul 35. Musa ini yang hendak mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri kepadanya di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Siapa lagi gugur? Siapa lagi nabi yang bicara langsung dengan Allah selain Nabi Musa? Abraham kan sudah juga. Abraham tidak. Coba Anda baca di dalam Kejadian 33. Kejadian 33 nomor 22. Ada yang bisa teman-teman? Kejadian 33:22. Iya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kejadian 33 nomor 22. Coba salah ya? Nggak ada guru nggak? 3322 itu nggak ada. Iya, nggak ada. Coba 2211. Sorry, biasa. Namanya juga orang sudah ngantuk ya. 22:11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Nah tuh, malaikat tuh dipanggil Tuhan tuh. Jelas ya? Jadi yang berseru kepada para nabi itu malaikat. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah dikatakan dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya Abraham menyahut, ya Tuhan. Padahal yang memanggilnya itu adalah malaikat. Tetapi karena yang datang ini adalah utusan Tuhan, maka dia dipanggil Tuhan. Makanya Yesus ketika mengaku Tuhan, orang-orang Yahudi protes. Tapi Yesus mengatakan, tunggu dulu. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Tapi bukan berarti yang berbicara ini adalah Allah. Artinya aku berbicara, makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 27, firman yang kau dengar dari aku ini, yang keluar daripada aku, itu bukan dari diriku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14:24 kalau nggak salah, silakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi sekiranya Yesus berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah Tuhan,
tidak ada Tuhan selain aku. Itu Yesus bukan sedang menunjuk kepada dirinya, tapi Yesus sedang mengatakan firman Tuhan yang datang kepadanya untuk ia katakan. Berarti aku Tuhan, yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang datang untuk disampaikan firman itu. Makanya lebih dulu Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup kekal, adalah kekal. Sebab aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan, wahai seluruh umat manusia, dengarkanlah, aku ini adalah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Andai saja Yesus mengatakan itu dengan menggunakan toa sehingga seluruh bumi mendengarkan, tidak akan pernah merubah status Yesus menjadi Tuhan. Tetap saja dia adalah hanya utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, maka dia akan berkata sebagaimana Tuhan berkata. Nah, sama seperti seorang gubernur membacakan pidato hasil tulisan seorang presiden, maka dia akan berkata selayaknya presiden, tapi dia bukan presiden, dia hanyalah seorang gubernur. Begitulah Yesus. Gimana Pak Riz? Siap. Dicerna dulu. Thank you. Ya, makasih Bang. Insyaallah. Kalau menurut Pak Riz, Tuhan siapakah yang berfirman kepada para nabi? Nabi Musa, Nabi Nuh itu Tuhannya Kristen apa Tuhannya siapa Bang itu? Ya Tuhan kita semua, tapi mungkin kita berbeda persepsi, menggiring opini kita. Saya nggak setuju membeda-bedakan Tuhan Kristen ada, Tuhan Islam ada. Saya nggak setuju. Emang Tuhannya Kristen bukan Yesus Bang? Loh, Tuhan Yesus itu kan firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sebab begini, aku tadi ikuti lagi lah kata Juma kan begini. Karena kekuasaan Allah seperti Nabi Musa lah dulu. Enggak itu dulu Bang, kan Tuhannya Kristen Yesus. Beda dong Bang. Nah itu kan konsep kalian, bukan konsep kami. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Yesus Tuhan salah ya Bang? Kan penggiringan kalian itu. Enggak, kalau semua Kristen mengatakan Tuhan itu Yesus itu Tuhan kok. Ya memang Yesus Tuhan kami. Nah berarti beda dong Tuhan kamu dengan Tuhan para nabi. Ya enggak beda. Lah, yang berfirman kepada Nabi Musa tadi siapa itu? Allah. Bukan Yesus. Ya Yesus masih bersemayam dalam. Nah gimana itu Pak Juma? Kan kacau Indonesia nih. Nah, itu kan kalian yang selalu lanjut membawa pola pikir kalian. Entar nih Bang Riz, ehonya matiin dong. Nggak enak, nggak bisa kedengeran. Ehonya matiin. Nah ekonya nggak tahu apa yang itu awalnya. Mana Romeda? Kalau Paris ingin lurus, kita maklumi. Paris kalau ingin lurus kita maklumi. Tuhan itu satu, is oke lah. Tapi ya hilangkanlah persepsi bahwa Yesus itu Tuhan. Biar nggak debat kusir kita. Gitu Bang. Oh gitu ya. Sekarang iya. Kita opini terbuka aja lah. Seandainya bukan salahnya, ini valid. Kalian memuliakan Nabi Muhammad dan memasukkan dia dalam kalimat syahadat begitu kan? Nah itu oke, itu terserah iman kalian lah itu. Nah ketika kami menuhankan Yesus, karena kami beriman bahwa Yesus itu inkarnasi dari firman supaya manusia bisa ditebus. Kami tidak pernah memaksa Anda berhenti menuangkan Yesus, tapi Anda juga harus jujur bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Nuh bukan Yesus, bukan Tuhan Anda. Itu aja kok. Tinggal kejujuran Pak. Gimana? Kalau Anda mau menuhankan Yesus, ya mau ngomong saja. Tapi jangan mengatakan bahwa Tuhan Anda Yesus itu yang berfirman kepada Nabi Musa. Yang bilang dia siapa? Kan nggak ada. Kan jadi kita putuskan malam hari ini Yesus bukan Tuhan ya? Oh jangan. Berarti Tuhan Anda beda dong sama Tuhan yang Nabi Musa. Ini kan eranya beda-beda loh, masanya beda, zamannya beda. Iya kalau berbeda Abang harus jujur bahwa Tuhan Anda itu baru, beda dengan Tuhannya Nabi Musa.
Ada tertulis di kitab kami. Yesus juga berkata, aku ada sebelum dunia ini dijadikan. Oh, berarti yang berfirman kepada Nabi Musa siapa? Yesus. Allah. Ya, berarti bukan Tuhan Anda toh? Ya itu Tuhan ya. Kalau kalian mengklaim Tuhan kalian aja itu terserah. Ya gimana sih abang ini? Kakak jujur abang ini ya. Aku jujur loh. Kalau abang jujur, tinggal Anda jujur mengatakan bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa bukan Tuhan saya, karena Tuhan saya adalah Yesus. Ya clear itu. Ya enggak lah, itu Ya, tapi kalau Anda mau mengingkarinya, namanya aja Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan kita semua. Artinya Yesus bukan Tuhan. ya itu opini kalian. Kalian kan menggiring itu ya, terserah kalian lah. Aku nggak mau debat-debat akunya. Nah ini kalau begitu Anda ada dua Tuhan kalau menurut Anda itu. Ya, kalau secara bilangan jangan dibilang dua, jangan dibilang tiga, tapi secara hakikat ada tiga. Kinerjanya ada tiga. Allah Bapa kreator, Allah Anak Nah, sehingga ini dia nih mulai ngaco deh. Allah Udahlah, Pak. sebagai pemberi wahyu. Susah memang kalau bintang timur udah susah dikeluarkan, Pak. Saya cuma minta pakai akal, Pak. Akal itu, Pak, dipakai disederhanakan tentang Tuhan itu. Jangan dipersulit, Pak. Nanti kalau anak Bapak nanya, Pak, anak kecil nanya nih, pulang sekolah. Anak Bapak nih, umur kelas 1 SD lah. Pak, Tuhan kita berapa? Anda mau jawab apa? Tuhan kita satu, Esa. Ya, siapa namanya, Pak, kalau anak Bapak yang nanya? Anak saya nggak ada lagi, udah sarjana, udah kuliah. Ya, anak kecil lah lewat depan rumah Anda gitu loh. Siapa namanya Tuhan Anda kalau satu? Tuhan itu sang pencipta langit dan bumi. Ya, siapa namanya yang satu itu kalau anak kecil nanya? Ya Tuhan. Jadi aku Ya Tuhan bukan nama, Pak. Loh, Allah itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Gimana? Ini Bapak mempersulit anak kecil loh. Enggak. Kalian aja terlalu menggiring opini. Sekarang Bapak jangan persulit anak kecil. Saya mewakili anak kelas 1 SMP lah atau kelas 6 SD lah gitu loh. Pak, Tuhan kita berapa? Satu. Siapa namanya, Pak? Loh, dikasih tahu dong namanya jelas. bilangan, kami kan sudah begini. Andai katalah Nabi Muhammad itu Kenapa kelari ke Nabi ini ngomongin Tuhan, Pak? Bentar dulu, tapi kita masalah nama kan gitu kan. Ya Anda suka diskusi belo-belo. Bukan belo-belo, itulah kan. Maksudnya begini, itu kan kebetulan saja kemungkinan Nabi Muhammad dinabikan Tuhan di negeri Arab gitu kan. Enggak ada yang menjadikan Nabi Muhammad Tuhan, kagak ada. Bukan, siapa bilang Tuhan, siapa? Disimak lah. Ya enggak, kan kebetulan andai katalah sejarah Nabi berada di Ini ngomongin Tuhan sejarah Nabi gimana kagak nyambung, Pak? Oh ya lah, nggak nyambung ini udahlah. Nggak nyambung, Pak. Iya, ente juga kan menggiring opini. Kagak, Bapak ini mendua, memaksakan Yesus itu Tuhan, padahal bukan Yesus yang berfirman ke Nabi Musa. Itu kan topiknya tadi. Itu loh topiknya tadi, Pak. Kalau Yesus itu Tuhan, Anda harus konsisten. Yang berfirman ke Nabi Musa Yesus. Kalau Anda konsisten menuangkan Yesus, jangan mendua. Yesus itu, tapi ya mungkin nanti kalian minta data, padahal kita nggak hafal. Terus nanti kalau ditunjukkan, cuma bilang, oh itu kitab si Paulus, kalian gitu-gitu aja ilmu. Enggak juga, di mana Pak? Pakai aja, nggak apa-apa. Nggak, nanti toh juga, nanti cuma, oh itu kitab si Paulus. Jadi memang bentur-bentur terus lah kalau lintas apa ini, kalau diskusi, terbentur terus. Ketika terjepit, nanti larinya, oh itu kitab Paulus. Nah, jadi itulah. Apa sih panjang ehonya nggak denger gue nih. Loh, siapa yang kekik? Inilah sulitnya diskusi sama Kristen. Dia itu selalu nyaman, dia mau di zona nyaman. Dia nggak pernah kalau membahas tentang bagaimana para nabi di Taurat itu, kagak pernah itu membahas Tuhannya. Dia selalu zona nyaman di sana. Gitu. Tapi zona nyamannya itu selalu menyerang tentang Islam. Apapun dijelaskan dia nggak ngerti gitu loh. Selalu membenturkan di sana. Giliran kasih penjelasan, tetap aja ngeyel. Dan selalu di zona nyamannya itu nggak mau membawa Tuhannya. Giliran dikik balik, kayak pertanyaan sederhana tadi, siapa yang berfirman kepada Nabi Musa itu? Katanya Tuhan kita sama Allah gitu kan. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Mulai ngaco. Diputar-putar tuh pasti tuh.
di situ. Pasti mulai ngaco. Siapa pendeta pasti ngaco itu. Dijamin 1000% pasti ngaco. Karena Tuhan Kristen ini memang berbeda dengan Tuhannya para nabi. Yesus ini Tuhan baru bagi mereka. Dipakai lagi sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Siapa itu? Siapa itu? Menurut dia Yesus. Berarti Yesus dong yang berfirman. Dia jawab lagi bukan. Apa sih? Gak konsisten gitu. Bang Andi, Silakan. mungkin Bang Riko mau promosi dulu mungkin biar ini cepat. Bang Riko, oh udah tidur kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bang Riko, langsung. Terima kasih sudah dinaikkan. Ya, salam kenal semua. Saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung. Sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung ya. Mohon dibantu. Ada empek-empek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi-cumi. Yang berminat silakan untuk langsung japri saya melalui WhatsApp saya yang ada di akun bio saya ini. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan, Belitung melalui layanan parcel si cepat ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal, tidak bisa COD. Gambar produknya ada di VT saya semua. Untuk informasi pembelian langsung ke WhatsApp saya yang ada di akun TikTok saya ini di bio-nya ya. Terima kasih. Bang Zuma ada nggak ya? Minta tolong dikit dong. Bang Zuma mungkin lagi bikin kopi. Bang Riko, Bang Andi tambahin Bang Andi. Bang Andi kalau bisa. Bang Andi. Ya teman-teman, kalau ada yang mau pesan cemilan produknya Bang Riko ini seorang mualaf yang lagi berjuang untuk membesarkan produknya, yaitu cemilan rasa tenggiri. Pokoknya semua rasa tenggiri, empek-empek, terus apa namanya, udahlah peletek lah, saya nggak hafal. Siapa? Silakan pesan langsung ke Bang Riko. Nomor HP-nya ada di bio Bang Riko. Oke. Buat Kristen silakan naik lagi. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang Kristen silakan beliin buat moderator. Wah, masya Allah, Bang Solusi Pinjol, moderator mau beliin host. Terima kasih Bang Solusi Pinjol. Ya, Bayangan, selamat malam Bayangan. Oke, malam. Oke, Bang dari Kristen ya Bang? Bukan. Terus dari mana? KTP Islam tapi Apa? Mana coba tunjukin Bang? siap. Mau main KTP lagi kayaknya ini. KTP Islam tapi apa Bang? Mencari, nggak yakin sih sama semua agama. Oh ya udah Bang, nggak usah hidup Bang. Kan katanya mau perdebatan cari kebenaran. Siapa yang cari kebenaran? Saya udah dapat kebenaran. Karena agama itu nggak bisa diperdebatkan, karena nggak bisa dibuktikan. Terus online kesini ngapain? Mencari pencerahan. Apanya yang mau dicerahkan? Salah tempat ya? Enggak, kamu memang belum cerah. Belum, makanya karena nggak yakin, makanya naik. Makanya banget sih melek-melek anjing di bol kuda. Saya boleh bertanya? Boleh. Kepada saudara Bayangan. Oke, siap. Oke, Bang, apa yang ada pada diri Abang itu yang adalah milik Abang sendiri? Silakan. Ya semua milik sendiri terus. Maksudnya yang mana itu milik Abang? Yang mana? Pertanyaan nggak sulit ini. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu milik saya. Anda? Milik Anda? Iya. Anda yang bikin?
Nggak ada yang bikin. Loh, katanya milik Itu kan Anda. emang proses alami lahir. Maksudnya gimana? Kalau punya Anda berarti Anda yang miliki, Anda yang membuatnya, Anda yang menciptakannya. Saya tanya, biji mata abang itu siapa yang bikin? Abang? Abang yang bikin? Kutanya dulu. Nggak ada yang bikin. Oh, nggak ada yang bikin. Gimana ceritanya? Segala sesuatu ada itu karena ada yang menyebabkan ada. Pertanyaan saya, yang menciptakan biji mata Anda sampai Anda bisa melihat, membedakan hitam, kuning, biru itu siapa yang kasih itu? Anda Itu bikin di doktrin, itu mana? pengetahuan. Tengah sabar dulu. Justru itu. Apakah Anda punya pengetahuan? Ya karena setiap manusia itu bisa berpikir. Ya, pikiran Anda itu buatan Anda. Pinjaman Tuhan yang dari cipta. ibu, pinjaman dari koperasi, atau dari kantor lurah. Sampai Anda bisa mikir. Anda bikin sendiri. Di mana rupanya orang bikin pemikiran itu, Bang? Pingin aku beli. Di mana? Ya, itu cara alami. Secara alami itulah yang kutanya. Apakah apakah sesuatu itu bisa ada tanpa ada penyebabnya? Kutanya dulu. Menurut logika Anda. Ya karena Apa yang semua apa yang Anda punya? Apa yang Anda punya pada diri Anda? Itu aja dulu. Satu aja yang merupakan milik Anda sendiri. Apa? dibilang semua tubuh saya milik saya. Nggak usah semuanya, Bang. Satu aja tunjukkan. Itu punya Abang. Tunjukkan saya. Tangan contohnya. Oke, tangan. Tangan itu Anda dapatkan dari mana? Kok bisa-bisanya Anda mengatakan itu punya Anda? Itu proses alami. Kok alami lagi? Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini pasti ada unsur penyebab. Makanya kutanya, Anda sudah punya tangan, enak kali. Kutanya, itu punya Abang? Iya, punya saya. Dapat dari mana, Bang? Dari sperma. Dari Emang prosesnya sperma. lahir seperti itu. Dari sperma. Berarti sperma yang menciptakan Anda gitu maksudnya? Sebenarnya gini, yang saya pertanyakan itu kan, ini kan saya lagi cari kebenaran nih ya ceritanya nih. Iya. Saya udah banyak bertanya dan semua jawaban itu larinya ke keyakinan, ke kepercayaan. Cuman itu keyakinan itu nggak bisa dibuktikan. Ini pertanyaan sederhana saya. Anda terbukti memiliki tangan, memiliki biji mata, bahkan ada sesuatu yang ada pada diri Anda yang Anda tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Contoh, Anda memiliki akal, itu milik Anda. Kayak mana bentuknya? Aku ingin tahu. Kok bisa ada pada diri Anda? Siapa yang mengadakan? Eyang, Bapak, Pak Desa, Pak RT yang kasih. Seketika Anda datang kemudian, ingat Bang, 10 tahun yang lalu Anda bercermin, muka Anda masih mulus, sekarang kulihat sudah banyak kerutan. Itu tanda-tanda apa Bang? Kerutan-kerutan itu. Anda bisa mempertahankan kerutan itu supaya tidak bertambah? Atau ada sesuatu yang berkuasa pada diri Anda yang menggiring kulit Anda sekarang mulai keriput? Lain cerita kalau Anda beli kinker sama saya. Sekarang kutanya, Anda 10 tahun yang lalu itu memang proses alami manusia. Itu proses alami manusia, bukan proses Anda, bukan Anda yang mengadakan keadaan itu. Emang keadaan alam yang sudah semestinya seperti itu. Berarti Anda yang adalah diri Anda tunduk pada sesuatu keadaan. Betul? Oke. Betul atau betul? Ya, terus? Ya saya tanya dulu, betul atau betul? Oke, betul. Sekarang mana yang Anda miliki pada diri Anda tuh? Kok Anda nggak bisa menguasainya? Ayo. Saya bisa menggerakkan semua, mata Musa terpejam, tangan saya mau kemana, kaki mau kemana, saya bisa mengendalikan. Anda bisa mengendalikan, betul? Ya. Pada saat mata Anda ketahui bahwa mata fungsinya adalah melihat, betul?
Oke. Oke, ada masa di mana mata itu masih ada pada diri Anda, tapi kenapa nggak bisa melihat? Gini lah, coba ini agak Enggak, aku ribet tanya dulu. jadinya, tambah. Ini dengar loh, tambah meragukan saya gini. Konsepnya Kenapa gini. bisa? Kenapa boleh bisa? saya bertanya? Kenapa bisa Anda ragu? Enggak, boleh saya bertanya. Apakah tadi sepanjang saya bertanya kemudian Anda bisa menjawab pertanyaan saya dengan mengatakan ego Anda itu adalah satu mutlak yang benar absolut? Ketika saya Nggak, tanya, apa yang ada pada diri Anda yang adalah milik Anda? Mata Anda milik Anda? Bukan? Iya. Oke. Bukan kan? Itu proses alami kalau itu. Sekarang gini lah, boleh saya bertanya enggak? Kok proses alami pula? Proses Ya, alami. manusia kan emang seperti itu. Berlahir, tumbuh, mati, selesai. Nah, itu siapa yang mengatur itu semua? Alam. Emang udah Alam. kodrat, udah jalannya seperti itu. Oke, berarti alam ini kemudian yang mengadakan keadaan itu tanpa ada aspek gaib di dalamnya gitu. Semuanya mengalir gitu aja. Mengalir begitu aja. Yakin? Yakin. Oke, ketika Anda masuk ke dalam hutan Anda menemukan jejak sapi, tapi sapinya tidak Anda temukan. Apakah Anda ingin mengatakan Makanya sapi itu gini. nggak ada? Sabar dulu. Oke. Ketika Anda melihat sebuah jejak sapi, sapinya Anda tidak temukan, tapi Anda menemukan jejaknya. Apa yang ada dalam benak Anda? Apa yang ada dalam benak Anda? Sapinya itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Cuman karena memang kalau gitu kan memang sakit. Emang Anda mendudukkan akal Anda pernyataannya itu sebagai hal yang dewa. sudah saya ketahui gitu loh. Nah, sekarang jejak sapi itu bukti adanya apa? Adanya sapi. Nah, sapi. Jadi Anda yakin sapi itu Anda? Ada. Meskipun Anda tidak melihatnya, tapi ada jejaknya. Anda yakin? Yakin. Nah, sekarang bagaimana kalau yang mengadakan jejak itu adalah proses alami? Bukan sapi. Saya kembalikan kepada saudara. Boleh tidak ada jejak sapi tanpa ada sapi? Boleh tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Boleh tidak ada alam semesta ini sebagai jejak adanya yang mengadakan? Boleh tidak? Oke. Meskipun Kalau yang mengadakan konsep itu tidak Anda lihat. Ayo. Gini Om, kalau untuk konsep ketuhanan, saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tetapi yang saya meragukan itu dalam konsep agama sekarang. Lalu? Karena ini dengar dulu, pemikiran saya ya. Agama diciptakan itu menyesuaikan keadaan waktu zaman itu. Karena memang sedang kacau, jadi untuk mengatur umat manusia harus ada sebuah aturan. Biar dunia itu nggak kacau. Emang dimanapun, mau di negara dimanapun semua harus ada aturannya. Oke. Hanya untuk sekedar biar menertibkan manusia. Oke. Anda pernah berkaca kan? Anda pernah cermin kan? Betul? Kenapa lubang hidung Anda itu tidak dekatkan ke anus aja? Memang udah digariskan seperti itu. Aku tanya dulu, kenapa Anda tidak diciptakan oleh Tuhan dengan lubang hidung dekat anus? Ya tanya ke Tuhan. Berarti kalau lubang hidung Anda tidak ke anus, itu bukti bahwa Tuhan yang mengadakan Anda itu sayang sama Anda, betul? Oke. Betul dulu, betul? Iya, oke, betul. Kenapa lubang hidung Anda tidak mengarah ke atas, ke langit? Kenapa? Oke, memang Tuhan menginginkan seperti itu. Karena kalau lubang hidungnya mengarah ke atas, Anda kerepotan nutupnya ketika hujan turun, betul? Oke, betul. Berarti yang menciptakan Anda sayang sama Anda, betul? Oke, betul. Betul. Dalam lingkup ruang keluarga, ketika ada seorang ayah, seorang ibu memiliki anak, apakah anak ini akan dibiarkan berkembang begitu saja tanpa diberi aturan oleh kedua orang tuanya? Ya. Pasti dikasih aturan kan? Betul. Nah, berarti yang menciptakan kita, yang menitipkan rasa kasih sayang, yang Dia maha kasih, maha sayang, pasti menginginkan keselamatan kepada kita.
keselamatan itulah yang kemudian dianulir dalam sebuah konsep disebut dinul haq, agama yang benar. Dalam sebuah rumah tangga, ayah ibu sayang sama anak. Semakin banyak aturan yang diberikan oleh kedua orang tua kita, semakin membuktikan dia sayang kepada kita. Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan rasa sayang dan kasih, tentu adalah Dia sumber kasih sayang yang jauh lebih besar, lebih maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka dengan demikian Dia akan memberikan tuntunan yang jauh lebih sempurna daripada tuntunan ayah dan ibu untuk keselamatan hambanya, ciptaannya. Itulah yang disebut dinul haqq, agama kebenaran. Sampai Karena sini pertanyaan Pak. saya gini, boleh saya minta pencerahan lagi nggak? Ya, silakan. Oke, gini, saya udah baca walaupun terjemahannya Al-Quran, Ya. saat baca berulang-ulang, Ya. situ kan nggak ada penjabaran. Di penjabarannya di apa namanya? Di mana? Al-Quran terjemahannya surah apa, ayat berapa? Hampir-hampir sekilas-sekilas pokoknya saya baca sampai 3 kali selesai Al-Quran. Dan Iya. itu Iya. semuanya ke kitab larinya. Untuk penjabarannya semua kan di kitab yang dibuat sahabat nih. Dibuat sahabat. Tidak ada Iya. sahabat membuat kitab. Bukan kitab, apa namanya? Hadis. Hadis. Sedangkan terus? setelah saya cari tahu, hadis itu dibukukan itu setelah 300 tahun setelah Nabi Muhammad itu wafat. Masya Allah, subhanallah. Nah, inilah indahnya Islam. Sumber Al-Quran itu cuman satu mulut. Sumber hadits itu cuman satu mulut. Nah, untuk membedakan antara Al-Quranul Karim yang adalah wahyu dari ilahi dan hadits yang adalah sabda dari Rasulullah, maka Al-Quran dihafalkan pada zaman Rasulullah dan hadisnya kemudian nanti dituliskan jauh setelah pembukuan atau penghafalan Al-Quranul Karim, agar supaya tidak bercampur aduk antara kalam Allah dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Sehingga bisa dibedakan. Kenapa? Karena sumber dari Al-Quran dan sumber dari hadits berasal dari satu orang, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pembedanya? Mana Al-Quran? Mana hadits? Toh sama-sama bahasa Arab. Maka Rasulullah melarang, jangan kau tulis yang berasal dariku, tapi tulislah yang kuterima dari Tuhanku. Anak bau? Kabur. Dia kabur, nggak ada yang nge-kick. Kabur. Anak bau kemana? Kabur, nggak ada yang nge-kick. Saya belum yakin Anda itu Muslim. Saya nggak yakin Anda punya KTP Islam. Nggak yakin saya. Nggak yakin saya, Bung. Masa menyebut hadis Anda susah? Kelemahan Anda itu kelihatan di situ. Gitu ya, teman-teman. Tadi saya sudah tidur dan mimpi pun saya mendengarkan suaranya, kemudian orang Islam punya KTP Islam tapi dia tidak percaya Tuhan. Bahaya ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Harus bangun saya ini. Begitu cek-percek, oh ternyata adinda saya Yusufei ada di sini, Masya Allah. Oke, lanjut. Naikkan kembali manusia-manusia cupu yang tak berakal. Silakan. Ini ada Dan R. Dan R Muslim apa Kristen? Selamat pagi Dan R. Dan R. Moderator tolong yang Kristennya ya. Dan R. Oh, nggak ada suara. Bang Sidik udah pesan bodrek? Ada. Kopi kan? Kopi rasa bodrek? Iya. Ayo moderator silakan naikkan yang oten. Joshua mau naik, silakan Joshua. Joshua Beledung. Silakan, udah saya undang Jos. Naik Jos.
Ada keluhan apa, Jos? Sakit gigi atau sakit kepala? Asma kayak yang tadi si bayangan. Jos, ada keluhan apa, Jos? Selamat malam, Bang. Selamat malam menjelang pagi, Bang. Ada keluhan apa, Bang? Ini aku mau nanya ya, sekalian sharing ya kan. Abang Kristen apa Oten? Saya Kristen. Oh, bukan Oten. Baik, silakan. Bunda monitor, ada Kristen bukan Oten katanya. Baik. Silakan. Sebelumnya saya mau nanya dulu, ini semua apologet Muslim ya? Iya, Bang. Betul. Makanya cerdas-cerdas, Bang. Iya. Gini, tentunya apologet Muslim ya, pasti mengikuti dong debat yang kemarin Pendeta Esra Soru dan Ustadz Kainama ya kan? Iya. Terus? Nah, saya mau nanya sama Bang Juma, bagaimana tanggapan Bang Juma dengan debat kemarin yang menyatakan bukti tiada bukti bahwasannya Yesus tidak mati? Atau Nabi Isa yang di Al-Quran? Tadi udah dijelaskan sama Gurunda, mungkin dia nggak dengar. Gurunda. Kalau saya nggak nonton, saya tidak nonton beliau dalam diskusi itu karena saya tahu kalau Esra Soru itu kan cuma omong kosong. Dia punya angan-angan itu luar biasa. Dia meyakinkan pendengarnya dengan kebohongan-kebohongan yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Saya sudah 2 kali bertemu dengan beliau. Dia itu cuma omong kosong dan bisanya hanya menggunakan tipuan, licik, trik-trik penipu yang dia pakai, jualan obat gitu. Oh, berarti Bang Juma enggak nonton ya? Enggak nonton karena saya sudah tahu Esra Soru itu hanya seorang penipu yang bermulut besar dan berperut gendut. Oke lah, aku nanya yang kayak gini aja lah. Iya. Kalau di dalam Al-Quran kan Yesus itu kan Nabi Isa ya. Iya. Kalau itu di pengakuan Kristen sih, bukan pengakuan kami. Hah? Itu pengakuan Kristen bahwa Yesus itu Nabi Isa. Pengakuan Kristen itu. Ya, kalau di Bible itu ya Yesus Kristus. Nah, aku mau nanya nih Bang. Iya. Kalau di Islam ya, di Quran ya, kitab teman kita kan, itu dipercaya Yesus itu tidak mati katanya ya. Isa yang tidak mati, Yesus yang mati, Bang. Iya. Maksudnya perbedaannya kan gitu kan. Iya. Dia tidak mati bagaimana? Kan dia di situ dia diangkat gitu. Iya, Nabi Isa diangkat ke langit. Yang menggantikannya itu Yesus. Kok Yesus? Iya, yang disalib di tempat Anda siapa? Yesus kan? Yang disalib di tempat Anda secara terkutuk Yesus kan? Nah, itu adalah pengganti Nabi Isa. Kok bingung ya? Enggak, aku mau nanya aja perbedaannya aja Bang. Perbedaannya Nabi Isa di Kristen sama di Al-Quran gitu. Nabi Isa di Al-Quran, saudaraku, diselamatkan dari pembantaian. Sedangkan di Bible, sedangkan di Bible yang disalib itu, yang dibantai itu bernama Yesus. Berarti Nabi Isa kami di dalam Al-Quran itu siapa? Yang menggantikan Nabi Isa. Iya, siapa yang menggantikan? Tidak diterangkan namanya siapa di dalam Al-Quran. Tapi ada penyaliban terjadi. Oh, berarti tidak ada diterangkan. Enggak diterangkan. Siapa yang menggantikan Nabi Isa itu tidak disebutkan namanya. Oh, berarti enggak ada. Berarti enggak ada dicatat di Al-Quran. Berarti enggak ada dicatat Al-Quran gitu ya? Iya, enggak ada dicatat bahwasanya yang menggantikan Nabi Isa itu adalah Esra Soru. Itu enggak ada tertulis kayak begitu, enggak ada. Tapi dinyatakan dia ada yang disamakan bahwasannya
yang disalib ada gitu, tapi tidak dinyatakan siapa orangnya gitu kan. Sebenarnya begini, antara penyaliban Nabi Isa dan Bani Israel tidak ada hubungannya sebenarnya dengan orang Kristen. Orang Kristen ini penumpang gelap. Cerita tentang penyaliban itu hanya ada di tengah-tengah Bani Israel, tidak terjadi di tengah-tengah bangsa Romawi. Enggak. Jadi yang berhubungan dengan keadaan antara penyaliban, antara kenabian Nabi Isa, yang berhubungan itu antara Islam dan Yahudi. Kristen ini di luar garis, gak ada hubungannya sebenarnya. Penyaliban dengan Kristen itu tak ada hubungannya. Penyaliban dengan Kristen itu tak ada hubungannya. Cuman orang pertama yang percaya kepada penyaliban itu adalah orang Romawi. Kenapa mereka percaya, orang Romawi ini percaya? Karena orang Romawi itu percaya tentang konsep dewa-dewa. Maka muncul kemudian ajaran di sana di Romawi yang penuh dengan nuansa kebudayaan Hinduisme maksud saya. Sehingga lahirlah yang tadinya Trimurti menjadi Trinitas. Didudukkanlah Yesus di sana. Didudukkanlah kemudian Roh Kudus sebagai Shiva, Yesus sebagai Krishna, Theos sebagai Brahma. Jadi Trimurti versus Trinitas. Diambillah cerita-cerita tentang penyaliban itu yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel sebagai salah satu cerita kepada orang Roma yang ada di masa pada kala itu. Jadi tak ada hubungannya sebenarnya. Kejadian itu hanya dipinjam oleh orang Roma untuk melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Gak ada hubungannya orang Kristen dengan orang Yahudi, gak ada. Yesus dengan Kristen tak ada hubungannya juga. Itu aja sih. Yesus dengan buku Perjanjian Baru itu juga tak ada hubungannya. Itu hanya cerita-cerita yang mengait-ngaitkan oknum yang bernama Yesus. Ya betul. Itu mah betul. Oke bang, udah aku cuma nanya itu. Betul itu. Nggak ada jawaban. Betul. Terima kasih bang. Cuma itu betul. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan saya bohong, tolong tunjukkan apa hubungannya Yesus dengan kitab Perjanjian Baru. Susah Anda nanti. Coba. Coba Anda hubungkan dulu. Hubungkan dulu Yesus dengan Perjanjian Baru, dengan kitab Anda tuh. Yuk. Ambil salah satunya. Entah itu Lukas, entah itu Markus. Silakan. Kerasukan. Ini dia naik-naik kalau kesurupan nonton. Jawab aku kok tidak kesurupan. Iya, silakan Anda hubungkan Yesus dengan buku Lukas. Satu contoh. Buku Lukas itu apa hubungannya dengan Yesus? Silakan. Iya. Itu di situ mengisahkan tentang kehidupan Yesus. Iya yang saya tanya. Yang saya tanya hubungannya, Bung. Hubungan Yesus dengan buku Lukas itu apa? Di situ menceritakan tentang kisah kehidupan Yesus. Oh, berarti buku itu cuma cerita-cerita tentang Yesus. Yesus tahu nggak tentang buku itu maksudku? Ngapain dia tahu? Orang dia sudah meninggal. Berarti nggak ada hubungannya. Seperti Nabi Musa. Selayaknya Nabi Musa tahu tentang buku Taurat. Selayaknya Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang kitab Al-Quran. Rupa-rupanya Yesus tidak tahu tentang buku Lukas. Sudah selesai, tamat kau di situ. Cuma saya mau tanya kamu, boleh nggak? Bertanya. Oke, kamu bertanya saya udah jawab. Sekarang jadi nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya Yesus dengan Kristen ya? Nggak ada hubungannya kan? Saya bertanya cuma. Iyakan dulu. Tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Katakan iya. Kamu katakan tidak ada. Kamu takut saya tanya? Bukan saya. Saya butuh jawaban jujur. Apa tidak? Itu aja. Saya butuh jawaban jujur dari ente. Saya butuh jawaban jujur dari ente, penyembah bintang timur. Oke, kamu mengatakan bintang timur. Silakan Anda jawab. Apakah ada hubungannya Yesus dengan Kristen? Oke, silakan saya buka ini dalilnya. Silakan. Oke, kamu mengatakan kami nggak ada hubungan. Kau
kalau ada hubungan, tunjukkan hubungannya antara Yesus dengan agamamu. Mantap. Silakan. Besarin. Ya, apa yang Anda ingin katakan? Apa mau dibesarin? Apanya? Mulutnya mau dibesarin. Hidungnya. Biar aku besar. Biar aku tunjukin data. Kita pakai data kan? Jadi tidak ada hubungannya antara Yesus dengan karis tank. Karis tank cuma numpan tenar dengan menggunakan nama Yesus. Tak ada Kristen yang bisa membuktikan kalau Yesus ada hubungannya dengan keris. Ulangi. Tidak ada hubungannya antara Yesus dan keris. Yang berhubungan dengan Kristen adalah bintang Timur. Tidak ada hubungannya, Bang. Anda tinggal sebut di mana. Di buku mana? Buku mana? Sedangkan buku yang Anda baca itu Yesus tidak mengenalnya. Bukan mana? Ada hubungannya Yesus dengan Kristen, Bang Sema. Mana buktinya? Ada tertulis di dalam Lukas. Tuyul. Justru buku itu tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh pengajaran Yesus. Mana Anda katakan ada hubungannya? Ada. Nangis aja di pojokan. Senau kalau mau dibesarin lu ke Maerot sana, kalau mau dibesarin ke Maerot sana. Ke Maerot sana. Tuyul. Bintang timur di langit yang biru. Besarin, biar saya tunjukin data, takut. Ke Maerot sana kalau mau aja dibesarin. datamu. Kita bicara pakai dalil, takut. Iya, sebutkan aja datamu. Udah, ini aku. Nanti. Apa itu? Apa itu? Apa video apa itu? Apa itu? Data apa coba? Pakai video, pakai Bible. Data video. Kasihan kali. Sudah nggak ada senjata, sembarang aja dijadikan pelampung. Oten. Pertanyaan saya kan sederhana. Apa hubungannya Yesus dengan karisteng? Tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya kecuali Yesus yang bintang Mur. Nah, kalau sang bintang timur ada hubungannya dengan Kristen. Tapi kalau Yesus Di mute. Gitu. udah dibuang aja ke tong sampah. Ya dibuang aja ini moderator. Ini soalnya lagi live di YouTube, nanti kena copyright. Nah gitu. Kamu ke gereja seperti biasa, telunjuk. Bintang timur atau Lucifer atau iblis. Minta dibesarin dia putar video, dasar kucluk. Begitulah. Tuh. Kalau mau dibesarin rendam minyak tanah. Melar itu. Samek. Ada yang baru naik, siapa nih? Kaf. Ayam Bek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa di atas aja Bang Black. Jangan di bawah aja, gerunda. Nggak apa-apa di atas aja, yang penting paus aja udah. Ini kalau bercanda kadang salah-salah juga ini. Putra Jasa sama Edi. Salah temannya. Kalau bercanda suka ngarep gitu loh. Selamat malam, Bang. Ya, Malam. Putra Edi. Ya Bang. Nggak apa-apa Bang. Kristen Edi. Edi Putra. Iya Bang. Ada apa Bang? Coba yang naik itu jangan jadi berhala Kalau naik ngomong coba. Kenapa jadi berhala? Selamat malam, abang-abang.
Ya. Malam Putra. Kristen apa Islam Pak saya Edi? Putra. Iya, abang Muslim Kristen bang. Saya Kristen bang. Yang nyuruh anda menjadi Kristen siapa? Ya. Enggak, bercanda bang. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan bang? Silakan. Aku mau nanya. Apa sih bukti kebenaran dari ajaran Islam? Oh banyak. Silakan Gurunda. Ya, bukti kebenarannya Nabi Isa itu di dalam Al-Quran memuliakan ibunya. Itu bukti suatu kebenaran. Memuliakan ibunya. Yesus di dalam kitab saudara mengajarkan Taurat. Salah satu isi Taurat adalah hormati kedua orang tuamu, hormati ibumu, ya kan? Nah, dibalik daripada itu, Yesus tidak pernah menghormati ibu yang mengandung dirinya. Kalau Anda tidak percaya, tolong tunjukkan selama 33 tahun di mana Yesus pernah menghormati ibunya, atau menyayangi, atau mengayomi, atau menghormati. Di mana itu? Pengen aku lihat. Mohon maaf bang. Saya kurang paham masalah kitab-kitab ini. Maklum juga, saya juga orang kurang berdosa juga. Ya. Cuman begini, abang moderator apa? Abang operator. Kita melihat dari akhlak saja, dari kelakuan manusianya saja toh. Seperti ya, kayak boleh. sekarang ini. Boleh. Sekarang ini kan di Bangladesh lagi kudeta. Kudeta itu kan lagi umat muslim itu lagi membantai umat Hindu. Perempuan diperkosa, laki-laki dibunuh. Ada videonya di saya itu sambil teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bagaimana? Apa benar itu Tuhan Allah itu mengajarkan untuk membunuh? Oke, baik. Jadi gini, saudara, ketika berbicara tentang diri Anda tidak paham Bible katanya. Tapi ketika berbicara mengenai pembunuhan, Anda paham tentang Islam katanya, kan gitu ya. Maka pembunuhan itu kemudian bernilai sesuatu yang berujung kepada Islam. Apakah Anda sadar? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya adalah agama Anda. Kalau kemudian manusia membunuh pada sesamanya manusia, di kitab Kejadian memang sudah dinyatakan seperti itu. Aku akan melakukan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Salah satu atau dua di antara setan, antara manusia, satu di antaranya atau dua-duanya kerasukan setan, maka terjadi bunuh-membunuh satu sama lain. Yang jadi masalah ini Tuhanmu dibunuh itu apa itu? Akhlak apa yang akan kita jadikan sebagai contoh? Ketika kemudian ada pembunuhan terhadap Tuhan, dan pembunuhan terhadap Tuhan itu justru adalah sebuah kebaikan yang berujung kepada memasukkan orang-orang yang beriman percaya kepada pembunuhan itu sebagai simbol keselamatan. Ini apa ini namanya bang? Tidak ada keselamatan kalau tidak percaya bahwa Tuhan telah datang dan mati dibunuh oleh manusia. Agak tuh? Dan apakah Anda sadar? Perang Dunia Pertama, penggeraknya adalah penyembah-penyembah Yesus. Perang Dunia Kedua, penggeraknya adalah penyembah-penyembah Yesus. Coba, perang salib, siapa pelakunya? Hiroshima, siapa pelakunya? Penyembah Yesus. Semuanya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai penganut ajaran kasih. Belanda. Penyembah Yesus. Jerman, penyembah Yesus. Semua. Tidak ada kemudian yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai Kristen. Jadi kalau Anda ingin melihat tindakan oknum agama yang beragama, tengok, Anda baca di Google 10 negara tertinggi penyakit AIDS. Dari angka 1 sampai angka 10, semuanya negara mayoritas Kristen. Coba, kalau Anda melihat data seluruh negara-negara yang tidak ditemukan lagi gadis perawan di bawah atau di atas 10 tahun,
maka lihat dari angka 10, 1 sampai 10 negara itu semua berasal dari agama-agama yang mengatasnamakan diri mereka Kristen. Anda lihat negara penjudi tertinggi di dunia, lihat dari angka 10 sampai angka 1 sampai 10, semua adalah agama negara yang mayoritas Kristen. Anda lihat negara termiskin di dunia, Anda lihat dari angka 1 sampai 10 semua dipenuhi oleh negara-negara Kristen. Nah, penyador atau yang memproduksi film porno tertinggi di dunia dari angka 1 sampai angka 10 semuanya adalah negara-negara Kristen. Abang Juma, di tahun 2020 lu jawab dulu itu, lu jawab dulu, bantah dulu itu. Jangan dibantah dulu itu statementnya Bang Juma. Negara Bantah dulu. paling negara Sinyalnya merah, Guru ndak? Nggak ada ya? itu apa? Sabar dulu. Cek. Sabar dulu, ntar kembali kok merah. Lu jangan lebarin saya, bro. Bantah dulu itu statementnya Bang Juma. Jangan lebarin dulu topiknya. Diulangi Guru ndak? Itu sinyalnya merah tadi. Tadi kan aku bilang kan aku kan Jadi dari angka 1 sampai angka 10 negara-negara yang mengidap penyakit AIDS, iya, orang-orang lagi LGBTQ menikah, Jeruk makan jeruk. negara Kristen. Ya. Yang Anda ingin katakan yang unggul dari agama Anda itu kalau lihat dari segi perilaku apa? Orang Kristen Indonesia santun, orang Kristen Indonesia ramah, orang Kristen Indonesia itu murah senyum. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Abang Juma, Ya. jadi saya mau bilang begini, dari Enggak, dibantah dulu itu tadi, dibantah dulu sampai bulan Agustus ya, bulan Agustus. Kalau kita lihat dari berita, banyak sekali terjadi kasus pencabulan di pondok pesantren. Pindah kasus dia, ya udah. Kalau Anda menyatakan hal yang seperti itu, ingat Bung, di dalam kitab saudara dikatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali satu, yaitu karena zina. Anda pergi ke Dukcapil, ya, lihat di sana berapa banyak orang yang merubah KTP-nya menjadi janda dan menjadi duda. Agamanya Kristen, itu lebih banyak daripada Islam. Artinya lebih banyak di antara Kristen yang melakukan persinahan. Ingat, satu syarat saja di Kristen bisa bercerai, yaitu berzina. Dan banyak ditemukan KTP-KTP yang bercerai, status duda dan janda. Berarti mereka semua ini adalah pesintong. Gimana itu? Pesintong. Belum lagi ditemukan di gereja-gereja Roma di sana ada ribuan tulang-tulang anak-anak kecil yang dimakamkan secara misterius karena mereka mengalami apa itu? Mengalami pelecehan, kontrasepsi. Gimana tuh? Biarawati pada hamil gimana tuh? Jadi kelakuan apa? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membuat kitab yang dikira suci untuk mereka yang disebut Bang J, itu hanya agama Anda. Oke, itu kan enggak, lu bantah dulu itu. Lalu apa? Entar dulu. So, itu bantah dulu itu statement. Itu fakta semua. Lu bantah dulu. Kalau bukan fakta lu bantah dulu, jangan lebarin sayap dulu. Lu setuju nggak tuh? Lu setuju nggak? Ya. Lu bantah dulu itu statementnya Bang Juma. Lu bantah nggak itu? Asal usul penyakit spilis itu apa? Dari negara mana? Itu aja dulu. Spilis dari dulu. Somalia.
Itu yang paling mayoritas bahaya agamanya narkoboy, apa? Guru, ndak? Narkoboy, yang paling bahaya narkoboy itu. Itu mayoritas penduduknya agamanya apa? Somalia mayoritas penduduknya apa? Iya. Steng. Garis steng. Somalia Kedua, kan muslim. penyakit AIDS. Penyakit AIDS. Dia dari Somalia. Iya. Oke, Bang Juma, saya ini mau bertanya ini. Gak usah bertanya melulu udah. Malas gua. Di Islam boleh kan? Gak boleh. Lu gak mau menanggapi Bang Juma? Seandainya kau menanggapi boleh. Kau cuma bikin framing gak mau menanggapi. Mestinya kau kalau punya ilmu tanggapi itu dulu statementnya Bang Juma. Oh bener Bang Juma. Nah gitu loh. Kamu mau pindah lagi. Kamu cuma bertanya doang, nggak mau menanggapi. Enak aja kau. Tuh Bang Handi namanya semut di seberang lautan kelihatan bagi dia, tapi gajah di pelupuk mata itu dia nggak lihat itu. Kalau bagi mereka yang penting Islam salah. Kata Bunda Rahma itu gara-gara si botak. Botak. Dasar bintang timur. Insaplah Muslim apa Kristen? Trisno, Edi. Hanya Insaplah. Bible, taruh dulu, hanya Bible ada datanya disuruh mengawini perempuan sundal. Hanya di Bible yang ada. Di kitab manapun saya belum pernah menemukan perintah Tuhan pergilah kawinilah perempuan sundal. Hanya di Bible. Hanya di Bible perempuan memperkosa bapaknya. Iya. Memperkaos. Lo dikasih mabok dulu. Ya. Hanya di Bible inilah anakku. Perintahkan kemudian menggauli anaknya. Asal jangan tamunya yang digauli. Yang paling bahaya Guru ndak produksi narkoboy itu ya di negara Kristen dianjurkan itu dilegalkan. Ini anak ini kurang membaca. Dia cuma korban. Pokoknya Islam itu jelek. Tapi dia nggak lihat dapurnya. Dia nggak dapurnya. Setuju. Assalamualaikum. Makanya kalau mau melihat sesuatu jangan lihat oknumnya, baca kitab sucinya. Itu aja sih. Silakan Bang. Waalaikumsalam Mbak Insap. Salam dari Jambi Bang. Ya Bang. Os rokok os. Siap. Ini Bang Trisno Muslim apa Kristen Bang Trisno? Bang Trisno. Host ini udah mau 3:30 ya Makassar ya. Hanya harus istirahat, tutup dulu. Iya, iya Bang. Iya. Intinya Spilis itu berasal dari Amerika. Ya. Amerika sama Amerini Bang. Amerika sama Amerini. Betul. Lanjut teman-teman, saya Mana munculnya mulai Trinitas itu Pak? Trinitas.